pada hari ini saya ingin berbagi dengan saudara semua tentang rahasia di balik kebiasaan ya. Yang mana di balik 3 kebiasaan ini yang teladan dari Nabi ya, yang suka memandang langit di malam hari. Dan siapa saja mereka? Mereka adalah Nabi Khidir alaihi wasallam, Nabi Sulaiman dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lihat di langit? Apa manfaatnya bagi kita? Bila saudara mengetahui 3 nabi tersebut yang sering memandang langit, maka hidup saudara juga seperti langit, selalu berada di atas dimanapun berada. Nah, para saudaraku, tahukah bahwasanya yang pertama itu adalah Nabi Idris? Nabi Idris ya, para saudaraku, adalah salah satu nabi yang diberi ilmu pengetahuan yang luas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah master matematika yang mampu menghitung dan mengukur segala sesuatu dengan akuratnya. Beliau juga dikenal sebagai nabi yang pertama kali menulis dengan pena. Sedangkan Nabi Idris alaihissalam selalu memandang langit di malam hari untuk mengamati bintang-bintang dan planet-planet yang bergerak di angkasa. Beliau belajar tentang astronomi dan astrologi dari makhluk langit yang berterbangan di malam hari. Dan beliau juga mengajarkan ilmu-ilmu ini kepada umat manusia. Makhluk langit yang senang dilihat oleh Nabi Idris alaihi wasallam adalah makhluk langit yang menyukai surat Al-Nashrah. Nah, para saudaraku, surat ini mengandung pesan tentang kemudahan dan kesulitan, harapan dan kesabaran serta rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, yaitu Nabi Sulaiman alaihi wasallam adalah salah satu nabi yang diberi kekuasaan dan kekayaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau adalah master pemerintahan yang mampu memimpin dan mengatur segala makhluk, baik manusia, binatang, tumbuhan, maupun jin. Nah, para saudaraku, tahukah bahwa beliau juga diberi kemampuan untuk berbicara dengan binatang, burung, semut, serta mengendalikan angin dan logam? Nah, para saudaraku, di dalam kebiasaan Nabi Sulaiman selalu memandang langit di malam hari untuk mengagumi kebesaran dan keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu bersyukur dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan. Beliau juga meminta bantuan dan perlindungan dari makhluk langit yang berterbangan di malam hari. Nah, bayangkan itu para saudaraku, bahwasanya makhluk langit yang sangat menyenangi Nabi Sulaiman adalah makhluk langit yang menyukai surat Ar-Rahman. Nah, para saudaraku, surat ini mengandung ayat-ayat yang berulang-ulang menyebutkan bahwasanya ya, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Nah, ini salah satu penggalan ayat dalam surat Ar-Rahman. Dan yang ketiga, para saudaraku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah siapa beliau? Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah master dakwah. Beliau adalah nabi terakhir dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seluruh alam. Beliau adalah master dakwah yang mampu menyampaikan dan menegakkan agama Islam ya, di tengah-tengah tantangan dan cobaan di zaman itu. Beliau juga diberi mukjizat terbesar, yaitu Al-Quranul Karim, kitab suci yang berisi petunjuk dan hikmah bagi umat manusia. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu memandang langit di malam hari ya, para saudaraku, yaitu untuk berkomunikasi dan berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menerima wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang turun ke bumi. Ya, para saudaraku, dan beliau juga mengajak umatnya untuk memandang langit di malam hari,
dan tentunya untuk mengagumi kekuasaan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para saudaraku, bahwasanya makhluk langit yang selalu dipandang oleh Nabi Muhammad SAW adalah makhluk langit yang menyukai surat Yasin. Nah, tahukah para saudaraku, di dalam surat Yasin ini mengandung kisah-kisah tentang nabi-nabi terdahulu, bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji-janji surga bagi orang-orang yang beriman. Nah, para saudaraku, itulah tiga nabi, tiga sinar dunia, tiga sinar akhirat. Dan pertanyaan saya para saudaraku, apakah saudara pernah merasa putus asa karena tidak mendapatkan bantuan dari makhluk bumi dalam hal perdagangan, ekonomi, hutang piutang, jual beli, keuangan, nasib apes sial, ataupun bantuan saat kita terdesak dan lain sebagainya, terutama bantuan keuangan dan ekonomi? Nah, pasti saudara pernah tak merasa putus asa dalam hal tersebut? Coba pikirkan sejenak saudaraku. Jika saudara pernah merasakan hal tersebut dan belum pernah mendapatkan solusi, walaupun pernah dapat solusi tapi tidak sesuai ekspektasi, jika iya, maka saudara bisa mencoba amalan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Sulaiman Alaihi Wasallam, dan Nabi Idris. Nah, tentunya untuk meminta bantuan kepada makhluk langit yang pernah dilakukan oleh ketiga nabi tersebut. Makhluk langit adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berada di antara langit dan bumi, seperti halnya malaikat, jin, dan lain-lain sebagainya. Nah, para saudaraku, mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang luar biasa dan tidak meminta imbalan apapun jika kita meminta bantuan mereka dengan cara yang benar. Nah, para saudaraku, di dalam amalan ini sangat mudah dan sederhana, tapi membutuhkan keseriusan dan keikhlasan dari hati kita. Barang siapa para saudaraku di antara ketiga nabi ini, salah satunya saudara mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh para nabi-nabi besar tersebut, saya yakin hanya hitungan hari saja saudara sudah berubah dalam kehidupannya, kehidupan lebih baik daripada sebelumnya. Nah, yang pertama coba hayati dan kita dengarkan baik-baik. Apa yang saya sampaikan ini menyangkut di hati saudara dan merubah hidup saudara saat ini juga. Yang pertama yaitu, pilih salah satu ayat dari Al-Quran yang disukai oleh makhluk langit para saudaraku. Seperti surat Yasin, surat Ar-Rahman, ataupun surat Al-Nashrah. Surat-surat ini memiliki keutamaan dan keajaiban yang besar dan dapat menarik perhatian makhluk langit untuk membantu kita tanpa syarat apapun para saudaraku. Nah, dan yang kedua para saudaraku, bacalah surat yang saudara pilih di antara ketiga surat tersebut. Bila saudara sukanya surat Yasin, silakanlah dibaca surat Yasin. Bila saudara suka surat Ar-Rahman, bacalah surat Ar-Rahman. Ataupun surat Al-Nashrah, bacalah surat Al-Nashrah tersebut. Pilih salah satu ataupun semuanya dipilih, terserah saudara. Yang intinya, saudara bisa memilih salah satu di antara ayat tersebut. Nah, setelah saudara memilih sebanyak satu kali ataupun semuanya dipilih dan bacalah ayat tersebut di malam hari Bila saudara tidak bisa membaca ayat tersebut saudara cukup bisa mendengarkan bacaannya dari rekaman ataupun dari aplikasi. Bila hal ini saudara tidak bisa membaca kalau saudara bisa membaca jangan lakukan hal tersebut. Nah, yang ketiga, setelah saudara membaca surat ayat tersebut, lalu keluarlah dari rumah dan pandanglah ke arah langit para saudaraku. Langit adalah tempat tinggal makhluk langit dan mereka akan melihat kita jika kita memandang mereka. Sambil memandang langit, bacalah kalimat Allahu Akbar sebanyak 133 kali. Kalimat Allahu Akbar
adalah pengakuan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Besar. Dan makhluk langit akan menghormati kita jika kita mengucapkannya dengan tulus. Nah, para saudaraku, selanjutnya yang keempat ya. Jika saudara memiliki masalah dalam hitungan ya, baik itu hitungan ekonomi, keuangan, matematika, rumah tangga, tanah, harta, ataupun lawan di tempat kerja saudara. Saudara bisa membaca surat Al-Nasr sebanyak 33 kali ya. Setelah membaca surat yang saudara pilih, surat ini adalah surat yang diturunkan kepada Rasulullah ketika beliau menghadapi kesulitan dan tantangan dalam menyebarkan Islam ya. Surat ini mengandung janji Allah bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan, bahwa Allah akan memberikan bantuan dan kemenangan kepada saudara. Nah, yang kelima, bila saudara membaca salah satu ayat di atas ya, contohnya saudara membaca surat Al-Nasr ya, contoh yang saudara pilih ayat tersebut, lalu keluarlah dari rumah dan pandanglah ke arah langit. Sambil memandang langit, bacalah kalimat Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 33 kali. Kalimat ini adalah kalimat pembuka dari setiap surat dalam Al-Quranul Karim dan mengandung nama-nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, setelah saudara melakukan semua langkah di atas, berdoalah kepada Allah dengan menyebutkan masalah dan hajat saudara. Mintalah bantuan dari makhluk langit yang telah saudara panggil dengan membaca surat-surat Al-Quran tersebut. Wahai para saudaraku, percayalah bahwa Allah akan mengabulkan doa saudara melalui perantara makhluk langit. Nah, untuk itu para saudaraku, dari uraian di atas, kita dapat mengetahui bahwa 3 nabi yang suka memandang langit di malam hari ya, memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda-beda. Namun mereka memiliki satu kesamaan, yaitu mereka semua mengakui dan menghormati Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sebagai pencipta dan pemelihara langit dan bumi. Jadi para saudaraku, mulai sekarang ya, setelah melihat video dari Mbah Salim ini, saudara tidak perlu risau lagi ya. Pilih salah satu ayat yang saudara cintai, pilih salah satu ayat yang saudara sukai di antara 3 ayat tersebut ya. Bila saudara sudah pilih, bacalah pada malam hari sebanyak 1 kali ataupun 3 kali. Nah, dan setelah selesai membaca, lalu saudara keluarlah rumah dan menghadaplah ke arah langit ya. Saudara bisa menghadap ke kiblat sambil memandangi langit dan membaca doa dalam hati. Terserah doa apa saja, hajat apa saja, keluarkan semua unek-unek saudara ya. Salurkan unek-unek saudara yang ada di dalam hati saudara, pikiran saudara, keluarkan ke arah langit. Insya Allah, detik-detik itu juga makhluk-makhluk langit akan berterbangan seperti laron ya, akan mengambil unek-unek saudara dan akan disampaikan kepada Sang Kuasa. Dan lewat perantara-perantara ya, makhluk-makhluk langit itu, unek-unek saudara, hajat saudara yang selama ini belum terkabul, seketika insya Allah akan terkabul, seperti halnya karunia 3 nabi tersebut ya, yang saya uraikan di atas. Nah, untuk itu para saudaraku ya, janganlah putus asa setelah melihat video ini. Semoga beruntung dimanapun saudara berada, dan silakan diamalkan bagi saudara yang berkenan ingin merubah nasib lebih baik daripada sebelumnya. Dan ikutin terus channel kami dimanapun saudara berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.